Halo, aku Liliana Agnesia. Aku berasal dari Universitas Jambi. Sini saya akan mempresentasikan untuk tugas dari filsafat kebudayaan dengan makalah yang berjudul tahapan serta makna yang terkandung dalam upacara pernikahan adat Batak Toba. Jadi saya akan menjelaskan atau mempresentasikan apa saja tahapan yang ada dalam adat pernikahan Batak Toba serta makna-makna yang ada di dalamnya. Selamat menyaksikan. Oke, tahapan yang pertama itu adalah merhusik, marhori atau merhudi hori dinding, atau dalam bahasa Indonesia-nya ada berbisik-bisik. Tahap pertama ini adalah merhusik, di mana utusan calon pengantin pihak perempuan dan laki-laki melakukan pembicaraan tertutup untuk membahas mas kawin dan persiapan acara pernikahan. Tahap ini merupakan suatu rangkaian adat Batak dengan memanggil dongan sahuta, teman sekampung, dan dongan tubuh, yaitu satu marga. Dalam tahap ini bertemunya kedua keluarga untuk membahas rencana pernikahan ke depan. Dan dalam pembicaraan ini, rencana pernikahan kembali hadir Bapak Uda atau kerabat dekat kedua keluarga. Tahapan ini sudah menjadi kesepakatan kedua keluarga untuk dibicarakan pada tahap marhata sinamot. Marhata sinamot itu untuk bertemu kembali kedua keluarga untuk memberitahu dan menyepakati jumlah sinamot atau maharnya. Tahapan ini hadir seluruh keluarga besar kedua belah pihak termasuk dongan tubuh turut serta dalam proses sinamot yang diberikan dengan uang ingot-ingot untuk mengingatkan kembali tanggal pernikahan dan jumlah sinamot yang telah disepakati. Oke, tahap yang kedua adalah martikol atau tahap tunangan. Pada rangkaian ini, pertunangan tersebut dilakukan di bawah tangan gereja, acara adat yang memakai tukar cincin. Dan setelah tukar cincin di gereja, dikumpulkan keluarga dari pihak laki-laki, baik itu semarga maupun keluarga dari marga ibu pihak laki-laki, serta pihak marga calon pengantin wanita dan pihak saudara dari ibu calon pengantin wanita, tulang parboru. Dan biasanya dikumpulkan dalam satu tempat yang disebut sopo atau gedung. Yang ketiga adalah martonggoraja atau mengarang-rangnya, pembahasan pembagian tugas. Di sini suatu rangkaian adat Batak yang biasa diadakan bagi pihak para anak mempelai laki-laki ini, di mana akan ada pembahasan untuk pembagian kerja atau gotong royong dalam sehari sebelum pesta pernikahan. Adapun yang dibahas adalah pembagian kerja untuk memasak nasi, pembagian kerja untuk memasak jukut, pembagian kerja untuk memasak acar, pembagian kerja untuk memasak air minum, misalnya teh, kopi, dan lain-lain, serta pembagian kerja untuk siapa yang akan mengangkut makanan yang telah dimasak ke dalam mobil untuk dibawa ke lokasi pesta dari gedungnya nanti. Dan untuk menurunkan kembali makanan yang telah dibawa dari rumah para anak ini, dan yang berhak untuk ikut hadir dalam mengarang-rangi ini hanya dongan samarga atau teman semarga, dongan sahuta atau teman sekampungnya, parboru, keluarga saudara dari calon mempelai laki-laki, dan bere iba bere, ponakan calon mempelai laki-laki. Yang keempat adalah Marsi Buah Buayu. Ini merupakan suatu rangkaian pesta adat Batak dengan mengundang makan bersama di rumah pihak calon pengantin perempuan. Di sini akan ada diadakan acara suap-suapan makan untuk kedua mempelai yang biasanya hidangan makanannya adalah ikan mas. Oke, lanjut tahap kelima yaitu pesta unjuk atau pesta pernikahannya. Pada tahap ini dibuka dengan ibadah pemberkatan di gereja kepada calon pengantin yang biasanya dimulai pada pukul 9 pagi. Setelah selesai pemberkatan, lanjut pergi ke gedung untuk mengotar adat, pelaksanaan adat istiadat atau mengadati, yaitu tahapan pernikahan terakhir, tahap memberikan adat kepada pengantin. Saat masuk dalam gedung, posisi duduk keluarga dimulai dari pintu masuk gedungnya, keluarga calon mempelai di sebelah kiri dan keluarga calon mempelai perempuan di sebelah kanan. Di dalam gedung masih diadakan juga ibadah kecil yang dipimpin oleh pendeta, baik itu nyanyian dan doa, lalu diikuti makan bersama pada rangkaian ini. Selanjutnya adalah penyuapan ikan mas yang diberikan kedua orang tua mempelai kepada yang menikah. Kemudian doa penutup setelah makan.
Setelah makan, kegiatan selanjutnya ialah menortor pihak dongan tubuh dan dongan sahuta dengan memberikan amplop yang disebut topak atau menupaki. Tapi apabila seseorang yang bukan suku Batak, biasanya teman kerja, tidak harus memberikan amplop. Bisa digantikan dengan memberikan kado. Apabila dia adalah Batak Islam yang tahu adat ini, bisa memberikan amplop atau topak itu. Setelah itu dilanjutkan dengan pemberian ulos yang diperuntukkan kepada tulang untuk berenya yang menikah, yaitu mempelai wanita. Sementara itu, untuk acara penutup, saat kedua mempelai berada di posisi bawah, turun dari tempat duduk pelaminannya, yang berhak menuntun kedua mempelai dengan cara mengajak berjoget dan berputar-putar, serta akhirnya didudukkan kembali di kursi pelaminan itu adalah tulang para anak atau saudara laki-laki dari ibu mempelai laki-laki. Sebagai penutup acara upacara adat, semua tamu undangan mengucapkan horas sebanyak 3 kali. Maka selesailah rangkaian pesta perkawinan sekaligus upacara adat itu. Upacara adat telah selesai dilakukan, berarti pernikahan tersebut dianggap telah sah di mata hukum adat. Akhir acara ditutup dengan doa bersama dan nyanyian dengan tarian tortor manortor atau acara hiburan. Oke, tahap yang keenam adalah manikir tangga, menjenguk keluarga dari mempelai perempuan. Pada tahap ini biasanya dilakukan setelah pernikahan dengan mengunjungi keluarga pengantin perempuan dengan membawa sebuah tangan. Acara akhir dalam proses pernikahan adat Batak Toba adalah Paulek Une dan manikir tangga ini. Paulek Une adalah proses pihak kerabat dekat laki-laki dan istrinya melakukan kunjungan pertama ke rumah orang tua pengantin perempuan atau hula-hulanya pihak laki-laki. Sementara itu manikir tangga adalah hal sebaliknya. Acara ini dilakukan hanya 1 hari dan bertepatan dengan acara adat pernikahan. Yang terakhir adalah si tombol. Ini di luar dari pesta. Ini merupakan suatu rangkaian adat permintaan seorang keluarga dari pihak perempuan untuk diadakan pesta dengan mempelai wanita sebagai tuan rumah. Hal ini dikhususkan apabila ada dari keluarga perempuan yang sama sekali belum pernah pesta sebagai rumah tangga. Si tombolon merupakan pemberian hak penuh dari mempelai laki-laki berupa uang untuk pesta unjuk. Dalam artian uang pesta dan uang sinamar diberikan pada tahap si tombolon. Oke, yang berikutnya adalah makna dalam setiap kegiatan adat pernikahan dalam Batak Toba. Pernikahan budaya Batak terdapat proses komunikasi yang menghasilkan pemaknaan dari beberapa tahapan dalam melakukan upacara adat pernikahan budaya Batak. Nah, yang merohosip tadi adalah proses ini merupakan langkah awal dalam melamar di mana pihak laki-laki secara resmi menyatakan niatnya untuk menikahi perempuan. Ini mencerminkan komitmen dan keseriusan dalam menjalin hubungan yang lebih formal dan sakral. Yang kedua, pemberkatan pernikahan. Pemberkatan di gereja merupakan pemisahan hubungan di hadapan Tuhan, menunjukkan bahwa pernikahan dianggap suci dan sakral. Ini juga menegaskan bahwa pernikahan harus didasarkan pada nilai-nilai spiritual dan moral. Yang ketiga adalah mangarangrangi. Acara ini melibatkan keseluruh keluarga dan kerabat, menciptakan rasa kebersamaan dan dukungan dari komunitas. Ini mencerminkan nilai gotong royong yang menjadi bagian penting dari budaya Batak Toba. Yang keempat adalah sinamot, menunjukkan kemampuan dan harga diri dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Si buah-buahi, makan bersama, mohon agar acara adat dapat berjalan dengan lancar. Yang keenam adalah acara penyambutan sebagai pemaknaan sukacita penerimaan pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Dan kemudian adalah pemberian beras dan deke, wujud gotong royong untuk menyukseskan acara bahwa pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan telah bersatu menjadi satu keluarga. Yang ke-8 adalah pemberian daging jambar atau juhud yang memiliki makna memberikan kebahagiaan dan kemakmuran kepada pihak keluarga perempuan agar tenang bahwa pihak keluarga laki-laki memberikan kebahagiaan kepada anaknya.
dan mewujudkan rasa syukur kepada Tuhan dan berbagi kesenangan. Yang ke-9 ada memotor, yang artinya adalah wujud kegembiraan. Yang ke-10 ada mengulusi, wujud sebagai rasa kasih sayang si pemberi kepada si penerima dengan penuh pengharapan, doa, dan sukacita. Pemberian ulos merupakan pelindung pernikahan si pemakai atau pengantin. Dalam proses mengadati juga dilakukan proses pembagian jamban, membagikan daging. Ini bertujuan sebagai ungkapan terima kasih yang mempunyai pesta kepada para tamu undangan atau kerabat keluarga. Yang ke-11 adalah sajian ikan mas tadi. Ikan mas yang disajikan wajib untuk pengantin karena sebagaimana gesiknya ikan mas dalam mencari makan, hendaklah kedua mempelai juga akan gesit mencari nafkah, dan kacang panjang atau bawang rambu sebagai pendamping lauk ikan mas ini. Artinya sebagaimana panjangnya kacang panjang dan bumbu rambu, seperti itulah panjang akal orang Batak dalam memenuhi kebutuhan keluarganya nanti. Baiklah, sekian dari penjelasan dan presentasi saya mengenai makna dan tahapan dari acara adat pernikahan Batak Toba. Jika ingin melihat video-videonya, ada tertera dalam makalah, bisa dilihat di sana. Dan jika ingin ada yang bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Audio Jungle.